Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Muslimah Sekolah Kudus, Ibu Kepala Sekolah SDN 1. Perkenalkan, kami dari CKIP Angkatan 9 Lapangan. Saya sendiri bernama Asri Destuti dari SMP 17 Semarang, dan di sebelah kanan saya ini Bu Sarah dari SD 1 dengan kemudian Ibu juga sudah tidak asing. Kemudian di sebelah kiri itu ada Bapak Rahmat Riza dari SD Pisang Candi 1, ada Bapak Dimas Aris dari SD Pisang Candi 2, ketiga, mohon maaf, dan Bu Fia Eriska dari SD Pisang Candi 1. Nah, tujuan kami datang ke sini adalah untuk kita mewawancara Ibu terkait analisis strategis pengambilan keputusan di kita, dan hal tersebut adalah merupakan tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual dalam konteks kami di Ibu. Mohon izin untuk meminta waktunya sebagai Ibu untuk kami melakukan mengatakan tujuan satu tujuan yang hebat luar biasa. Anda ini akan jadi motor ya untuk teman-temannya dan untuk lingkungan teman-teman. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu. Dan dulu pertanyaan pertama dari kami tadi terkait dengan asalnya manajemen kali ini teman-teman bisa saya sudah 8 tahun tentunya karena memimpin sudah 2 tahun sekolah yang sama atau sekolah. Saya sudah 4 sekolah yang sini kan PLT ya, di sini sebelumnya di 3 sekolah. Kalau itu adalah 4 sekolah yang sekali pengalaman gitu ya mengenai apa, karena kebetulan kami memang juga masih belajar ini, jadi bisa berbagi sedikit informasi tentang bagaimana mengambil keputusan yang mungkin bisa dilakukan oleh sekolah. Ya, ini kan jalan kelas-kelas lain. Kira-kira mungkin bisa memberikan satu contoh kasus atau contoh masalah yang ada di sekolah itu bisa disampaikan, bisa menjadi pengalaman kami juga yang sedang belajar ini. Pengalaman kami untuk permasalahan dari lembaga-lembaga yang kami pimpin ya, itu adalah yang bersumber semula dari siswa kemudian ke orang tua siswa, yaitu diantaranya bullying. Jadi kami selalu sudah mempromosikan, sudah mensosialisasikan untuk sekolah ramah anak. Ini wajib sekolah ramah anak diwujudkan. Ketika di awal tahun pembelajaran, mesti kami menyampaikan ke wali murid siswa baru, kita akan sosialisasikan tentang sekolah ramah anak, kemudian kurikulum sekolah, kemudian peraturan akademik. Nah, dari situlah nanti langkah apa ketika kita mengambil keputusan, karena dari situ adalah sumber dasar mengapa kita mengambil langkah demikian. Kurikulum ya segala sesuatu yang kita laksanakan sesuai dengan kurikulum. Kemudian peraturan kita sesuai dengan peraturannya. Selama ini sering muncul masalah adalah ketika anak-anak
sama-sama bermain atau di sekolah, kemudian pulang melaporkan hal kepada orang tua. Tentunya yang dilaporkan adalah anak tersebut mengambil sikap yang menguntungkan tentunya bagi dia. Menguntungkan maksudnya yang dipersalahkan temannya. Saya jatuh karena didorong temanku, ya, sehingga saya benjol dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh tapi dari berbagai situasi yang pernah ada itu. Kemudian orang tua ini tanpa melalui prosedur, kemudian langsung menemui teman dari anak tersebut. Ya, ini adalah bentuk intimidasi menurut saya, karena baru orang tua saya mau datang, awas kamu ya besok ayahku kesini. Itu anak semalaman sudah bisa tidur. Nah, itu sepertinya orang yang tidak peduli itu dianggap masalah sepele, tapi itu adalah masalah yang untuk anak. Anak merasa tidak nyaman ketika akan menginjakkan kaki ke sekolah, maka itu harus segera diatasi. Seperti itu. Untuk kasus bullying ini apakah juga terjadi di sekolah yang sama ini? Iya, kebetulan di tempat sekolah ini saya mengalami sama, sehingga antara orang tua akhirnya merasa tidak nyaman, kemudian terjadi pertengkaran, dan anaknya sudah akur, orang tuanya tetap tidak nyaman, sehingga dipakai kadang tidak datang, kadang ada sikap yang tidak baik seperti itu. Kami tidak menginginkan hal itu. Kalau ada seperti itu, biasanya kami langsung tangani. Maksudnya saya koordinasi evaluasi dengan teman-teman guru untuk melakukan evaluasi bersama. Ada masalah sekecil apapun segera ditanggapi. Kalau ada wali murid merasa tidak nyaman, ada hal yang dikeluhkan, itu segera sampaikan kepada saya. Bagaimana caranya? Kita kan sampaikan ke orang tua tersebut, dipanggil dengan surat panggilan, kemudian solusinya kita beritahukan bahwa sekolah ini sekolah anak-anak. Kemudian di peraturan, apabila ada masalah tentang anak, orang tua wajib menyampaikan kepada wali kelas. Jika wali kelas nanti tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas, disampaikan kepada wali kelas. Jadi orang tua murid tidak perlu campur tangan secara langsung. Dan insya seperti itu lebih nyaman, dan anak-anak merasa selalu terlindungi. Dari siapa? Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan itu, apa nilai-nilai kebajikan yang dipegang untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan itu sebagai keputusan? Nilai kebajikannya adalah bahwa kita memperlakukan anak, memperlakukan orang tua dengan etika yang baik. Walaupun wali murid juga melakukan kebaikan kepada sesama orang. Dianggap yang sekolah di sini, anggap itu anak kami, sehingga saya tidak akan mengintimidasi yang lain. Lewat wali kelas kita percayakan. Nanti wali kelas mengusut, benarkah ini diminta uang, benarkah ini dijatuhkan. Nah, kalau diklarifikasi oleh wali kelas, insya Allah permasalahannya jelas tahu. Dan kalau memang itu benar-benar kenakalan dari anak si B misalnya, toh itu juga kita bisa menyelesaikannya dengan cara bijak. Tidak harus wali murid datang secara langsung. Dan itu kalau segera kita tangani, insya Allah di lembaga itu akan nyaman. Antara wali murid tidak akan semaunya sendiri mengambil. Kalau ini masyarakat anggap saja itu mengambil hukum sendiri, ya kan? Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan permasalahan yang sudah disampaikan, saya akan mengajukan pertanyaan, langkah ataupun seperti apa yang biasanya dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah? Ya, prosedurnya kita sesuaikan dengan peraturan di sekolah. Kalau kita di sekolah peraturannya kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya apabila awal tahun pelajaran sudah kita sosialisasikan peraturan akademik.
tata tertib siswa, guru, orang tua. Nah, dari langkah itu nanti sebagai dasar kita mengapa harus kita ambil langkah penyelesaian seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tahu dari langkah itu kan orang tua kita ajak untuk sharing. Dulu pernah ya saya menyampaikan bahwa untuk pergi sekolah ini apabila ada permasalahan anak, maka yang harus diberitahukan adalah guru wali kelas atau guru mapel yang saat itu mengajar. Kemudian guru wajib menindaklanjuti permasalahan anak, ditelusuri kebenarannya, kemudian diambil solusinya. Kalau itu ternyata orang tua tidak puas, anakku masih seperti ini, barulah wali kelas bisa mengatakan kepala sekolah membuat surat pemanggilan ya, atau surat untuk orang tua untuk datang ke sekolah untuk diajak sharing atau komunikasi. Masalah yang sedang hadapi itu sebagai hal-hal yang saya hadapi adalah komunikasi positif. Jadilah komunikasi yang efektif antar semua warga sekolah. Jadi komunikasi dengan siswa sudah diajak biasa sharing. Lalu saya dengan anak-anak itu waktu istirahat dia makan di luar. Waktu istirahat kan kalau di beberapa sekolah yang saya adalah anak-anak makan itu posisi di bawah pohon atau di teras. Terus saya kasih ya bu, selamat menikmati. Nah itu kan akhirnya dia ada masalah apa-apa itu sama kepala sekolah enggak seperti itu, dan menyampaikan yang jujur, dia itu kemudian dengan guru setiap kali kita minimal 1 minggu sekali ya di KKG ini, kita sebelum menyampaikan atau kegiatan inti KKG-nya mengevaluasi kegiatan dalam 1 minggu itu ada permasalahan digali. Kemudian sudah keluar di kelas ada masalah atau tidak, alhamdulillah berada, segera ditindaklanjuti. Itu komunikasi seperti itu sangat efektif. Dengan wali murid di sekolah, saya kira Bapak Ibu wali kelas selalu komunikasi dengan wali murid. Ada kegiatan seperti piket taman, piket kelas, wali murid itu tidak hanya sebatas kegiatan di piket, tetapi komunikasi efektif dari wali kelas dengan wali murid itu luar biasa. Dan pertemuan intensif antar kepala sekolah dengan wali murid ketika saling sapa, ketika beliau mengerjakan piket, itu sudah awal dari komunikasi yang positif. Sehingga ketika ada permasalahan mereka pun akan nyaman. hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengajaran seharusnya banyak hasil ya. Tantangan dalam pengajaran itu banyak hal ya, dalam hal peraturan, kemudian wali murid yang tidak efektif datang ke sekolah sehingga tidak paham peraturan, itu tantangan ya, karena mengerti prosedurnya akhirnya nabrak dan sebagainya. Kemudian di paguyuban juga kita sudah sosialisasikan Permendikbud 75 2016. Ternyata dalam pelaksanaannya diambil sampelnya, itu adalah pelanggaran yang kadang kita kecolongan itu seperti itu tantangan. Jadi memang dari sumbernya adalah warga sekolah yang kurang memahami aturan. Saya akan lanjutkan pertanyaan.
Jadi kan tantangan apa saja. Iya. Nah, sekarang itu kan tadi itu tadi sempat menyinggung tentang ada jadwal untuk evaluasi ya sih Iya. Berarti apakah itu juga merupakan jadwal rutin untuk juga ada penyelesaian masalah-masalah ketika yang lain misalkan juga ada. Iya, untuk pembinaan guru itu aslinya 1 bulan sekali, Mbak, ya. Pembinaan guru itu kan 1 bulan sekali. Tapi di dalam penyelesaian permasalahan dari permasalahan kecil itu kan ketika ada kesempatan berkumpul dan berkoordinasi, itu langsung kita mengambil langkah dari bawah, bottom up. Ada permasalahan apa di bawah. Nah itu kalau kita segera atasi kan tidak menjadi masalah besar. Tapi kalau kita menunggu 1 bulan, menunggu rapat evaluasi, itu justru akan mengakar permasalahannya. Sehingga permasalahan kecil itu segera diatasi, insya Allah itu sekolah akan jadi kondusif. Tidak ada sekolah yang tidak bermasalah. Iya, jadi kalau kecil segera diatasi, maka kita anggap itu di sekolahnya aman, nyaman dan aman, netral. Oh, sekolah kita tenang-tenang gitu ya. Insya Allah di kelas juga kayak gitu. Jadi langsung ya Bu ya, istilahnya ada masa kecil langsung sudah. Iya, Tanpa menunggu jadwal. tidak sama jadwal. Mana yang urgent itu harus. Terima kasih. Menurut panjenengan dalam keputusan apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah panjenengan sebuah keputusan atau kasus-kasus yang harus dilakukan? Iya. Dalam bekerja kita membutuhkan kolega, pasti teman guru itu kolega, komite, paguyuban, kemudian bapak kepala dinas, kemudian unsur-unsur dari dinas pendidikan, pengawas, itu adalah kolega-kolega kita, termasuk kita menjalin kerjasama dengan instansi yang lain. Itu adalah banyak sekali keuntungan dan menyelesaikan banyak masalah. Ya. Untuk dinas pendidikan contohnya, wali murid ada masalah kadang kok seperti ini sekolah akan saya laporkan ke dinas. Misalnya, kepala sekolah nggak perlu bentar seperti itu. Selama kita sesuai jalur, ya kita langsung telepon dulu. Bapak di sekolah ada wali murid marah, kenapa? Ada masalahnya begini, tidak terima. Oh ya sudah, silahkan diatasi dulu. Oke siap. Sehingga ketika laporan ke dinas, oh Sukon 1 kok ada ini. Oh iya Pak sekolah sudah menyampaikan bahwa itu memang ada begini. Nah insya Allah dari sana akan klarifikasi. Ini seperti apa sih? Jadi tidak tahu-tahu masalah besar di dinas sangat pernah seperti itu. Jadi ada permasalahan apa, kita komunikasikan dengan pengawas, kita konsultasikan dengan dinas. Kalau itu hubungannya dengan teman guru ya pembinaan PTK, kalau dengan sekolah ya Bapak Kabid Didas, Pak Dodi, seperti itu. Insya Allah semua permasalahan bisa. Ada tanah ya Bu ya. Jadi nanti kalau jadi kepala sekolah nggak usah. Aduh, udah depan sih seperti itu kayak apa. Terus yang kuncinya adalah kita sendiri. Jangan sampai ke wali murid itu sering ngomong kasar, terus menganggap wali murid itu lebih rendah dari kita, dan juga kita jangan sampai direndahkan wali murid. Kadang kan ada yang karena dia seorang pejabat besar, nah tidak ngomong wali kelasnya, penerimaan rapor, aduh dia telepon dan sebagainya, tinggal menyalip kayak gitu. Sudah selesai Pak, masalahnya baru diajak ngomong, kadang kan gitu ya. Ini tadi saya telepon, dengan terkejut karena saya duluan yang telepon, bukan masih itu penjelengan ya. Itu adalah teknik komunikasi. Jalin komunikasi yang positif, intinya itu. Dari semua hal yang sudah disampaikan Pak, menurut
yang mengambil keputusan ini seperti apa? Pengalaman yang bisa dipetik banyakan bahwa permasalahan kecil segera kita selesaikan itu akan membuat nyaman semua yang bermasalah, ya kan? Oh, ternyata dengan menghadapi itu ada solusi. Jangan sampai pas sekolah tapi kok gak ada solusi, itu ya berarti membuat masalah baru yang lebih besar. Itu kuncinya. Kemudian hikmahnya untuk Bapak Ibu guru adalah keteladanan bahwa anak melakukan sesuatu itu ditanggapi, ditindaklanjuti, benarkah, dicari klarifikasi, tidak hanya dua ini, juga diklarifikasi ke anak-anak yang lain, sumber yang lain, keautentikannya. Jadi ojo nganggep ini biasanya salah itu selalu salah, tidak. Mesti kadang dia juga ada benarnya, maka perlu klarifikasi benar-benarnya. Dan ketika murid yang ini itu, kadang dia juga ada benarnya. Kadang ada benarnya juga, maka juga perlu diklarifikasi. Ini biasanya bagaimana ketika dipanggil wali kelas dia beliaunya ini rasis atau enggak? Oh, enggak pernah dan sebagainya. Kita cari lagi permasalahan yang lain. Dia single parent kan mencari nafkah sendiri kan? Atau backgroundnya seperti apa? Kan jadi tahu apa permasalahan. Jadi kemarin perlu di untuk menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Insya Allah selama kita dikasih hari menghargai anak, menghargai wali murid, menghargai Tuhan guru, semuanya akan berjalan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Membagikan banyak sekali pengalaman dan tips dan trik bagaimana menghadapi siswa permasalahan dan dengan wali murid juga Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Akhir kata dari kami pamit. Sudah dulu gitu. Ngomong masih mau lagi Bu. Dan mungkin kami akan kalau ada kesempatan lagi kami akan sering-sering kunjung atau barangkali nanti bisa saling mencari informasi kembali mungkin di waktu yang lain atau nanti. Monggo, justru seperti ini jangan hanya dari satu pihak ya. Mungkin apa yang saya sampaikan, itu kurang tepat. Misalkan jangan bisa memberikan masukan. Kalau di sekolah kami kan dari berbagai pimpinan ya, dari berbagai figur pemimpin kepala sekolahnya beda-beda kan. Nah itu bisa memberi masukan kepada saya. Wah, lagi putri yang lebih jitu dari yang disampaikan. Itu saya bisa mengerti. Ya gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan teori, yang mau diluruskan saya diberitahu. Ini salah. Terima kasih Bu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.